Ki apa Made? Tales. Wah, mening. Dua karung teman-teman, siap. Kita turunkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini saya akan membahas pemberian pakan alternatif yang baik pada suhu-suhu ekstrim seperti ini, dimana suhu saat ini adalah kalau siang panas dan kalau malam dingin. Kita boleh saja memberikan dedaunan seperti ini. Ini adalah daun talas teman-teman. Ada dua cara untuk pemberian daun talas, yaitu dengan cara pertama kita layukan dengan cara seperti ini, yaitu kita jemur barangkali setengah jam ataupun 1 jam, itu sudah cukup teman-teman sekiranya sudah layu. Karena apa? Karena tujuan kita untuk mengeringkan getahnya, dimana getah dari dedaunan seperti ini akan membawa efek-efek tertentu. Makanya kita keringkan dulu, terutama untuk yang ikan gurame yang masih kecil ya teman-teman. Ini sekedar contoh saja, kita jemur. Untuk gurame yang sudah usia besar itu tidak masalah, mungkin remaja sampai panen tidak masalah, karena ikan remaja sampai panen itu memerlukan protein yang rendah, kurang lebih 28%. Untuk pemberian ikan dewasa bisa langsung seperti ini teman-teman, kita langsung berikan, itu tidak ada pengaruh. Kenapa demikian? Karena ikan dewasa memerlukan protein rendah, jadi dia memerlukan serat yang tinggi, dimana pada daun talas ini terkandung banyak protein. Untuk lemaknya 0,92 dan proteinnya 5,61, sedangkan untuk karbohidratnya cukup tinggi 76,94, dan ini serat kasarnya 3,66%. Itu cukup bagus untuk pencernaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yaitu untuk energinya 332 kalori, itu cukup bagus untuk ikan dewasa, dimana ikan dewasa memerlukan banyak kalori. Perlu diperhatikan kenapa kita memberikan daun talas ini dengan cara penjemuran seperti ini, seperti pada video yang tadi. Itu karena kita membaca situasi ya teman-teman. Kita membaca situasi saat ini adalah kalau siang panas sekali, suhunya bisa mencapai 30 derajat, dan kalau malam itu suhunya dingin sekali, sehingga ikan akan cenderung stres, terjadi lonjakan-lonjakan yang signifikan antara siang dan malam. Makanya untuk menghindari lonjakan-lonjakan seperti itu, kita memberikan pakan-pakan alternatif seperti ini. Kita berikan cukup banyak ya teman-teman, 2 karung full ini saya berikan. Kenapa demikian? Pakan-pakan alternatif ini sangat bagus untuk ikan, mana pakan ini adalah pakan alami, hingga ikan akan kebal dari perubahan-perubahan ekstrim seperti ini. Intinya demikian teman-teman, kita memberikan jaga-jaga, kita memberikan protek pada ikan untuk menghindari perubahan-perubahan alam yang seperti ini. Kalau kita memberikan secara langsung daun talas ini pada usia ikan gurame kecil, untuk 1 hari 2 hari ke depan itu tidak ada dampak ya teman-teman, tapi untuk selanjutnya dampaknya akan
meluas, yaitu dampaknya akan negatif. Kenapa demikian? Karena suhu pada kolam ini adalah dingin, dan daun talas sendiri, khususnya daun talas sente seperti ini, itu secara tidak langsung akan membawa sedikit bakteri, yaitu jamur teman-teman. Karena suhu yang dingin, maka bakteri akan mengganas sehingga berkembang biak dengan pesat, mengakibatkan meledaknya bakteri di dalam kolam kita. Kalau ikan kita masih kecil, ia akan rawan sekali terkena jamur tersebut. Malah dengan penurunan suhu yang sangat dingin seperti ini pada malam hari, sehingga ketahanan tubuh ikan sendiri akan melemah, hingga sangat mudah sekali ikan akan terserang jamur. Untuk menghindari seperti ini, langkah-langkahnya kita bisa melayukan dulu seperti tadi untuk ikan kecil, dan untuk ikan besar itu sudah mampu ya teman-teman. Asalkan kita memperhatikan untuk batangnya, itu yang rawan sekali. Disinyalir batang ini, batang dari talas ini membawa jamur, khususnya penyakit jamur pada ikan gurame. Kalau pemberiannya secara berlebihan seperti ini, saya memberikan 2 karung tadi full sekalian batangnya, tapi untuk batang khusus saya jemur ya teman-teman. Meskipun ikan dewasa, untuk batang kita jemur. Bisa juga kita rajang dulu lalu kita jemur, itu akan lebih efektif, akan lebih bagus. Untuk penjemuran tidak perlu lama, cukup setengah jam saja sekiranya layu. Seperti itu teman-teman. Tadi juga kita berikan batangnya, kita rajang, kita masukkan, kita jemur dulu tadi. Sebetulnya tidak sulit ya beternak budidaya ikan gurame teman-teman, asalkan kita tahu setiap kali memasukkan sesuatu ke dalam kolam itu pasti akan ada dampaknya, baik itu dampak positif dan negatifnya pasti ada. Kita harus tahu dulu manfaatnya apa, material yang kita masukkan, dan negatif untuk kekurangan dan efek sampingnya apa, kita harus tahu juga. Dan suhu cuaca saat itu kita harus membaca juga. Kiranya ada yang perlu kita hindari, kita hindari. Ini biasanya kita taunya baik saja, pemberian daun talas itu selalu baik, tapi kan ada sisi negatifnya juga. Jadi kita harus memahami malah kondisi suhu seperti ini. Kalau sudah kita tahu bagaimana cara memberikan dan langkah-langkahnya, insya Allah ke depan ikan kita akan baik-baik saja teman-teman, akan normal, sehat, akan membawa kebaikan terus. Jadi kita bersedia payung dulu sebelum hujan, seperti itu teman-teman. Cara-cara budidaya ikan gurame, jangan nanti kalau kita syukur ataupun apa ya, kita asal memberikan makan makanan lalu ada dampaknya kita bingung. Nah itu kasep namanya teman-teman. Kemudian dari itu caranya seperti ini, kita perhatikan, insya Allah tidak akan datang penyakit jamur. Oke, untuk video selanjutnya kita ulas makanan alternatif untuk penangkal jamur teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga bisa membawa sedikit kebaikan pada teman-teman beserta ikan-ikannya. Salam sukses. Ini adalah channel diskusi, monggo saya tunggu komen di bawah.
Jangan lupa subscribe untuk mengikuti trik-trik dari video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.